zaman sekarang. Di zaman orang-orang udah nggak lagi senang sama majelis ilmu. Udah nggak lagi resep duduk di majelis ta'lim. Dan emang ini zaman udah dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskannya. Sayati zaman ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan datang satu zaman di mana orang-orang akan menjauh dari para ulama, dari para ahli agama, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis taklim sepi. Dan sekarang udah bisa kita saksikan. Orang udah nggak lagi ngedeket kepada para ulama, ahli agama, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis taklim sepi. Dan kalau hal ini sudah terjadi, dan sekarang udah kita bisa saksikan hal ini sudah terjadi, kata Nabi SAW, Allah bakal berikan kepada mereka 3 musibah, 3 bencana. 3 musibah, 3 bencana. Dan ini pasti terjadi sebab ini sabdanya Nabi SAW. Karena kalau sabdanya Nabi itu bukan prediksi, bukan ramalan. Makanya salah kalau ada orang yang bilang Nabi sudah memprediksikan, Nabi sudah meramalkan. Karena yang namanya prediksi, yang namanya ramalan bisa benar, bisa salah. Tapi kalau sabdanya Nabi SAW nggak mungkin salah. Dan hal ini udah bisa kita saksikan dan minta kita rasakan. Zaman sekarang orang udah nggak resep lagi sama majlis taklim, majlis ilmu. Udah nggak mau lagi ngedekat kepada para ulama dan ahli agama. Kalau ini udah terjadi, maka Allah bakal berikan kepada mereka 3 bencana. Yang pertama, yarfa'ullah barakah min kasbihim. Allah bakal angkat keberkahan dari penghasilan mereka. Allah bakal angkat keberkahan dari penghasilan mereka. Susah cari kerja, susah pengen usaha lancar, susah pengen dapat penghasilan. Kalaupun dapat pekerjaan yang nyaman atau usaha yang lancar, penghasilannya selalu rasanya kurang melulu. Kalaupun ngerasa cukup, penghasilannya kebanyakan digunain kepada hal-hal yang gak diridhoin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah bisa kita saksikan di sekeliling kita. Dan mungkin kita diantaranya yang merasakan hal tersebut. Udah Allah angkat keberkahan dari penghasilan kita. Kemudian yang kedua, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yusallitullah sultan zaliman. Allah bakal pilihkan kepada mereka pemimpin-pemimpin yang zalim. Pemimpin-pemimpin yang gak adil, yang gak amanah, yang tidak memperhatikan rakyat-rakyatnya. Dan udah kita bisa saksikan dari zaman dulu berapa banyak pemimpin-pemimpin kita yang mereka zalim, yang mereka nggak adil, yang mereka nggak amanah, yang mereka nggak memperhatikan rakyatnya, yang hanya memperhatikan kepentingan pribadinya dan kelompoknya saja. Berapa banyak tuh. Makanya jangan mimpi kita pengen punya pemimpin-pemimpin yang adil, yang amanah, yang perhatian kepada rakyatnya, tapi kita nggak mau ngedekat kepada para ulama. Nggak mau ngedekat kepada para ahli agama. Majlis-majlis taklim, majlis-majlis ilmu sepi. Jangan mimpi punya pemimpin-pemimpin yang adil, yang amanah, yang cinta kepada rakyatnya. Jangan mimpi. Sebab Nabi SAW beliau bersabda, kama takunu yuwalla alaikum, atau kama qala Nabi SAW. Sebagaimana keadaan kalian, seperti itulah pemimpin-pemimpin kalian. Kalau masyarakatnya buruk, maka pemimpin-pemimpinnya juga bakal dipilihkan oleh Allah pemimpin-pemimpin yang buruk. Kalau masyarakatnya baik, maka Allah pun bakal memilihkan kepada mereka pemimpin-pemimpin yang baik. Makanya kita harus introspeksi diri kita. Harus introspeksi diri kita. Kalau kita pengen punya pemimpin-pemimpin yang adil, yang amanah, yang perhatian terhadap rakyatnya, kita harus merubah diri kita masing-masing, mulai dari diri kita sendiri. Jangan teriak-teriak pengen punya pemimpin yang adil, pengen punya pemimpin yang amanah, pengen punya pemimpin yang cinta sama rakyatnya, tapi nggak mau introspeksi diri. Jangan. Kita harus introspeksi diri. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu nggak bakal ngerubah keadaan satu masyarakat kecuali mereka merubah keadaan mereka sendiri. Baru akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bakal rubah. Jadi jangan heran kalau nanti
Ada pemimpin-pemimpin yang zalim, mungkin selama ini kita zalim terhadap diri kita masing-masing. Mungkin kita zalim terhadap keluarga kita, mungkin kita zalim terhadap lingkungan kita. Dan jangan heran kalau nanti ada pemimpin-pemimpin yang mungkin mereka itu demen sama kemaksiatan. Mungkin selama ini kita tidak berusaha untuk menjauhkan diri kita dari perbuatan dosa, kemaksiatan. Makanya jangan heran kalau nanti ada pemimpin-pemimpin yang demen sama kemaksiatan. Ngelegalin judi, ngelegalin miras, ngelegalin prostitusi. Kenapa? Karena mungkin karena kitanya sendiri. Kitanya nggak mau berusaha untuk menjauhkan diri kita dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Jangan heran makanya nanti kalau ada pemimpin-pemimpin yang nggak perhatian kepada kita sebagai rakyatnya. Karena mungkin selama ini kita nggak perhatian sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ngelarang ini malah kita laksanain. Allah perintah ini malah kita tinggalin. Seenaknya kita hidup, seenaknya kita usaha, seenaknya kita kerja. Nggak pernah merhatiin Allah. Makanya jangan heran nanti ada pemimpin-pemimpin yang nggak memperhatikan kita. Ya. Jadi harus kita introspeksi diri kita. Karena sebagaimana pemimpin-pemimpin kita itu tergantung bagaimana keadaan kita sebagai rakyatnya. Ya. Jangan kita sibuk mencaci, maki, olok-olok, ngata-ngatain. Jangan. Kalau itu nggak berpengaruh. Memang ada keadaan-keadaan yang kita boleh mengomentari pemimpin kita. Kalau komentar-komentarnya, caci makinya, hinaannya itu berpengaruh. Lah orang model kita pengaruh di mana ya? Yang ada banyak dosa nanti, jangan. Ya, jangan. Perbaikin diri kita kalau kita pengen punya pemimpin-pemimpin yang baik. Kita pengen punya pemimpin-pemimpin yang adil, yang amanah, yang cinta sama rakyatnya nanti. Kita harus merubah diri kita masing-masing. Mimpi kita punya pemimpin-pemimpin yang adil, yang amanah, yang cinta kepada rakyatnya. Kalau kita nggak mau merubah diri kita masing-masing ya. Termasuk waktu kita milih pemimpin-pemimpin kita, wakil-wakil rakyat kita. Jadi kalau kemarin kita milih atas dasar timbangannya, barometernya itu kemaslahatan agama, kemaslahatan umat, apapun hasilnya, hakikatnya kita menang. Karena kita membela kebenaran. Saat kita membela kebenaran, apapun hasilnya, kita dalam keadaan kemenangan. Walaupun hasilnya kita kalah. Terserah. Mau kemarin ente milih nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tergantung ijtihad masing-masing. Kalau barometernya ente itu kemaslahatan agama, kemaslahatan umat Islam, kemaslahatan bangsa, mau menang, mau kalah, hakikatnya ente udah menang saat ente membela kebenaran. Apapun hasilnya. Sebab yang dilihat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu usaha kita. Sebagaimana Nabi SAW pernah cerita di hadapan para sahabat. Dulu waktu zaman Nabi Ibrahim dibakar sama Raja Namrud, itu ada burung kecil. Burung kecil. Itu burung ngambilin air pakai paruhnya kecil, netesin ke api yang ngebakar Nabi Ibrahim. Ngambil lagi air, ditetesin lagi. Ngambil lagi air, ditetesin lagi. Itu hewan-hewan yang ngelihat yang lain ngetawain, nyinyirin gitu. Rung. Ya, nggak ada di hadisnya mah rung-rungnya mah. Ini bahasa kita ya. Bahasa kita rung, lu ngapain sih? Air setetes, 2 tetes doang mana bisa madamin api yang ngebakar Nabi Ibrahim yang begitu gede. Kata itu burung, emang saya juga tahu nggak bakal bisa madamin ini api. Tapi nanti begitu ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa andil engkau dalam agama ketika ngelihat Nabi Ibrahim lagi dibakar? Yang penting aneh udah lepas tanggung jawab, aneh udah ngebela kebenaran. Itu yang bakal dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat. Artinya kalau kita udah ngebela kebenaran, apapun hasilnya, apapun nanti ujungnya, waktu kita sudah ngebela kebenaran, hakikatnya kita dalam keadaan menang. Walaupun hasilnya nggak menang. Begitu. Tapi kalau misalkan kita membela, contoh kayak kemarin pemilu, kita milih salah satu calon, barometernya, timbangannya bukan agama, ya, bukan kemaslahatan umat, kemudian walaupun pilihan yang ente pilih itu menang, tapi gara-gara ente barometernya, patokannya atas dasar bukan kemaslahatan agama, kemaslahatan umat, walaupun menang hakikatnya ente kalah. Apalagi kalau menang sebetulnya. Kalau menang akhirnya bikin kebijakan-kebijakan yang zalim, yang nggak baik, ngelegalin kemaksiatan ini itu, gara-gara kita milihnya itu bukan karena hati nurani kita, bukan karena patokannya, barometernya itu kemaslahatan agama, kemaslahatan umat, nanti itu bakal kedapatan dosanya juga. Na'udzubillahi min dzalik.
Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan pemimpin-pemimpin kita yang adil, yang amanah, yang cinta kepada rakyatnya, yang menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu yang kedua. Kalau kita ngejauh dari para ulama, ahli agama, majlis taklim, majlis ilmu sepi, Allah bakal pilihkan kepada kita pemimpin-pemimpin yang zalim. Dan yang ketiga, jangan sampai kejadian. Yang kesatu udah bisa kita saksikan atau mungkin kita ngerasain. Allah angkat keberkahan dari penghasilan. Yang kedua, udah kita bisa saksikan dari zaman dulu berapa banyak para pemimpin-pemimpin yang zalim, yang gak amanah, yang gak adil. Udah bisa kita saksikan. Jangan sampai yang ketiga kejadian. Sabdanya Nabi gak bakal meleset. Apa yang ketiga? Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Keluar dari dunia ini tanpa membawa iman. Na'udzubillahi min. Nah, wah bahaya. Kalau kita keluar dari dunia ini tanpa membawa iman, kita bakal na'udzubillah dimasukkan ke dalam neraka khalidina fiha, kekal abadi selama-lamanya. Na'udzubillahi min. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita semua. Mudah-mudahan Allah berkahi rezeki kita, Allah berkahi penghasilan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pilihkan kepada kita pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang menjadikan kita, negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.